Em, Proyek jembatan Terusan Raya Barat ke Terusan Makmur ini juga ditargetkan rampung pada 2027. Kira-kira sebesar apa dampaknya ini terhadap ekonomi lokal dan juga distribusi logistik? Terima kasih Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh kecamatan yang sampai sekarang masih terisolir lewat jalan darat. Jadi selama ini transportasi ke sana melewati jalur sungai, sehingga pemerintah daerah berkonsentrasi hampir 40 kilo jarak mau kita bangun. Jembatan sudah selesai. Mudah-mudahan tahun 2027 akses darat sudah bisa tembus ke sana. Karena daerah ini adalah daerah penghasil pertanian Ibu ya di sana. Jadi Kecamatan Batagu ini masuk wilayah. Kecamatan Batagu ini produksi padinya saja mampu mencukupi untuk kebutuhan pangan Kabupaten Kapuas. Kondisi yang sekarang akses jalan darat belum ada sampai ke sana. Nah, kita sedang menargetkan tahun 2027 akses darat sudah tembus sampai ke sana. Kebetulan kecamatan ini juga masuk programnya Bapak Presiden, Bapak Prabowo, menjadi program food estate. Nah, mudah-mudahan dengan tembusnya jalan darat ini yang sedang kita bangun, tahun 2027 akses darat sudah bisa tembus ke sana. Sehingga pengangkutan hasil-hasil produksi dan lain-lain berkaitan dengan pengangkutan pupuk dan sebagainya bisa ada kemudahan, tidak seperti yang terjadi selama ini. Oke, kembali lagi Pak, terkait dengan keterbatasan fiskal dan juga infrastruktur, transmigrasi, investasi, dan masa depan ekonomi Kapuas. Selain mencari sumber pendapatan baru, Kabupaten Kapuas juga sebenarnya mendorong transformasi ekonomi melalui program transmigrasi, pasar murah, hingga digitalisasi. Tapi bagaimana semua program ini bisa dijalankan secara berkelanjutan di tengah keterbatasan yang ada? Terima kasih Bu ya. Selama ini kita berusaha menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian Transmigrasi ya. Jadi selama ini Kabupaten Kapuas ini ada beberapa kecamatan transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari luar pulau. Nah, kita berharap ke depan sedang mengusulkan transmigrasi lokal, transmigrasi untuk penduduk setempat, transmigrasi untuk penduduk setempat yang selama ini tiap tahun selalu terkena musibah bencana banjir. Harapan kita bisa direlokasi dalam bentuk transmigrasi lokal. Dan ini kita sudah ketemu dengan Pak Menteri, kita juga dengan Kepala Staf Kepresidenan sudah berdiskusi masalah ini. Mudah-mudahan berkaitan dengan itu bisa kita realisasikan, sehingga setiap permasalahan yang selama tiap tahun terjadi banjir bisa ada solusi untuk masyarakat setempat. Jadi ini transmigrasi lokal. Kita tidak perlu mendatangkan penduduk dari luar pulau, tapi kita memberdayakan masyarakat setempat yang tiap tahun terkena musibah banjir. Hampir 12.000 kakak ya, di 6 kecamatan yang tiap tahun terkena banjir. Mudah-mudahan kalau program ini berjalan dengan baik, kita berharap juga dari Bapak Gubernur ini bisa disupport, Pak Haji Agustiar Sabran, dan pemerintah pusat juga bisa mensupport. Kalau ini ditangani dari APBD Kabupaten, kita mungkin tidak mampu ya dengan keterbatasan APBD. Mudah-mudahan dari APBN bisa menggelontorkan untuk kegiatan program transmigrasi lokal. Kita berharap ini bisa segera direalisasikan. Ya, lokasi yang jadi tempat transmigrasi ini ada di mana saja, dan potensi ekonominya sebesar apa? Jadi begini Ibu, kebetulan Kabupaten Kapuas ini kan terbagi dua wilayah ya, wilayah pasang surut dan non pasang surut. Jadi yang sering terjadi bencana banjir tiap tahun ada di 6 kecamatan ya, Kecamatan Timpa, Kecamatan Kapuas Tengah, Pujon, Pasak Telawang, Mandau Telawang, dan Sungai Hanyu. Jadi 6 kecamatan inilah yang akan kita dorong untuk menjadi program transmigrasi lokal. Kita berharap ini betul-betul pemerintah pusat bisa mensupport. Karena selama ini yang kita lakukan hanya memberi bantuan pangan ketika terjadi banjir. Sifatnya insidental. Tapi dengan harapan kita adanya transmigrasi lokal, kita tidak hanya merelokasi masyarakat kita yang terkena banjir, tapi juga kita akan melakukan pembinaan ke depannya. Perlakuannya sama seperti transmigrasi pada umumnya. Ada jatah hidup, ada bantuan pupuk,
bantuan obat, bantuan alat pertanian, dan pembinaan lainnya berkaitan dengan budidaya pertanian. Karena ternyata di lokasi-lokasi ini, masyarakat kita selama ini kegiatan sehari-harinya mencari ikan, penambang, penebang kayu, harapannya dengan adanya transmigrasi lokal, mereka bisa berbudidaya. Ya, Karena ternyata daerah-daerah kita yang di atas ini, daerah-daerah yang subur, Ibu. oke. Potensi pertaniannya seperti apa, Pak? Di daerah Pasang Surut, kita memang Kabupaten Kapuas menjadi sentra produksi padi. Tapi kalau di daerah non Pasang Surut, selain perkebunan sawit, kita juga bisa berbudidaya tanaman hortikultura lainnya, tanaman-tanaman musiman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan dari pemerintah pusat, masyarakat kita di daerah non Pasang Surut bisa berbudidaya, terutama untuk tanaman-tanaman non padi, tanaman-tanaman hortikultura, Ibu. Ya, kita tahu juga Pak, potensi ekonomi lokal dengan panjang jalan hingga 2.451 km kurang lebih dan sebagian besar masih berupa tanah. Nah, bagaimana infrastruktur ini bisa dioptimalkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hasil lautnya, jadi tulang punggung ekonomi lokal. Yang kita hadapi lumayan banyak, Ibu, ya, dengan keterbatasan APBD kita, sementara di daerah non Pasang Surut dan Pasang Surut permasalahannya berbeda. Di daerah Pasang Surut, kita untuk sumber material pembangunan jalan, ini mendatangkan material dari provinsi lain, ya, dari Kalimantan Selatan, dengan jarak hampir 300 km. Faktanya seperti itu, karena di daerah Pasang Surut ini tidak ada sumber tanah timbunan, tanah pilihan dan sebagainya, termasuk tanah bebatuan untuk perkerasan. Yang ada sumber material untuk pembangunan jalan yang bersumber dari kabupaten kita hanya di daerah-daerah non Pasang Surut, di daerah-daerah atas ini. Tapi kalau di daerah Pasang Surut, kita mencari material saja harus dari tempat lain. Sehingga dengan anggaran yang sama, kalau di Pulau Jawa itu mampu membangun jalan 20 kilo misalnya, dengan anggaran yang sama, mungkin di Kabupaten Kapuas hanya mampu mendapatkan 10 kilometer. Nah, itu permasalahannya. Biaya pembangunan jalan yang cukup tinggi, itu kendala kita. Sementara APBD kita cukup terbatas.